Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian ilmu tajwid tentang makharij dan sifat huruf. Hari ini Jumat tanggal 7 bulan Januari. Kita sampai pada huruf ta. Ta namanya dua, bisa to, bisa to. Makhrajnya ada di ujung lidah, pojok lidah, dipertemukan dengan akar gigi tengah atas, bersama dengan kawannya yaitu dal dan ta. To, dal, ta itu di situ makhrajnya. Adapun sifat-sifatnya, pertama dia itu jahar. Jangan sampai mengeluarkan to disertai dengan angin to, toin. Tidak betul. Bo. Kemudian syiddah. Seandainya to itu disebutkan out mandek. Paling ya hanya qalqalah saja. Out setelah to sudah tidak bisa mengalir. Kemudian isti'la, yakni suara tebal, tidak berbunyi ta tapi to. Berkali-kali saya sampaikan bahwa standar tebal itu ya bunyinya a. Tidak usah menghafal huruf tebal itu apa saja, pokoknya asal kalau di fathah berbunyi o ya tebal, kecuali ra dan lam yang mana tebalnya kedua huruf itu bukan isti'la tapi tafkhim untuk ra dan taghlidz untuk lam. Kemudian sifat berikutnya adalah pojok lidah melekat ke langit-langit. Ini disebut itbaq. Perhatikan, jangan sampai kita mengartikan itbaq itu bertemunya bibir atas dan bawah. Itu tidak betul sama sekali, walaupun secara bahasa ya mungkin sesuatu yang menutup itu ya bisa itbaq, tapi yang dimaksud di sini adalah pojok lidah melekat ke langit-langit, tidak melekat ke selain langit ya. Semuanya taat itu melekat tapi ke gigi ya, berarti bukan itbaq ya. Untuk itbaq ini harap diketahui bahwa tidak dengan melebarkan pojok lidah, ya pojok saja, sehingga bunyinya to, ti, tu, bukan wo. Soalnya ada beberapa orang yang salah memahami, dikira menempelnya pojok lidah itu lebar sehingga tin menjadi buin, buin ya. Cukup pucuknya aja. Sifat berikutnya yaitu ismat. Perjalanan huruf itu lamban. Berikutnya qalqalah. Qalqalah ini pantulannya yang betul adalah ke arah fathah. Jadi to disukun, bukan ato, bukan atu, tapi apo ya. Ya. Inilah makhraj dan sifat huruf ta. Adapun yang perlu sekali diperhatikan yaitu pertama, jagalah to jangan sampai ada hamesnya, toin, ada anginnya, jangan sampai. Kemudian itbaq itu tadi ya, jangan sampai melebar menjadi buin ya. Kemudian
kalau ada nun sakinah bertemu ta, maka gunnahnya harus menebal. Miau, miau, bukan min tapi miau, miau tuin, au pohiro. Kita latih. Tani toto naminal mutni matitan tanito. Berikutnya huruf dha. Namun sebelum huruf dha, saya jelaskan untuk ta ada sedikit tambahan keterangan bahwa huruf ta itu adalah huruf terkuat di dalam memegang makhrajnya. Ini ada beberapa huruf yang punya kekhususan. Ya, umpamanya itu tadi ta terkuat, kemudian dot tersulit di dalam mengucapkannya. Huruf H, ada yang mengatakan fa itu huruf yang paling lemah di dalam memegang makhrajnya. Kemudian huruf za adalah huruf yang paling banyak namanya. Zai ya. Kemudian huruf ra adalah huruf yang paling banyak sifatnya ya. Baik, kita lanjutkan huruf dha. Huruf dha makhrajnya di pojok lidah dengan pojok gigi tengah yang atas tanpa ditekan-tekan. Kalau ditekan jadi dha. Jangan ditekan, nempel saja zo ya. Sifatnya pertama adalah jahar. Jadi orang mengucapkan zo itu tidak ada angin mengalir, tidak ada angin yang ngawos, tapi zo itu hanya suara saja yang mengalir. Nah, persis zal ya, itu tidak ada angin mengalir. Cuman suara saja, anginnya masih ada di dalam mulut, tidak anginnya ditahan ya. Sifat berikutnya adalah rikhwah. Itu mengalir. Ya. Mengalir dengan lancar. Sifat berikutnya adalah isti'ala. Tebal. Sifat berikutnya adalah itbaq. Pojok lidah melekat ke langit-langit atasnya. Mungkin di sini ada yang bertanya, loh, makhrajnya kan pojok lidah dengan pojok gigi. Kok bisa sifatnya yaitu sifat itbaq itu pojok lidah menempel ke langit-langit. Padahal ini diucapkan seketika ya. Ini jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah pojok lidah yang pojok betul itu dikenakan pojok gigi tengah atas. Adapun pojok ke bawah sedikit, ya, jadi pojok agak melebar itu dikenakan langit-langit atasnya. Selanjutnya sifat yang kelima adalah ismat. Hanya itu untuk dha ya. Apa yang perlu diperhatikan untuk dha? Sementara ini kesalahan yang banyak terjadi adalah orang menghindari dha itu jangan sampai katanya sih jangan sampai keluar
Bukan. Dha itu supaya keluar dengan lancar rikhwahnya ya, sehingga diucapkan dengan za. Itu akhirnya seperti huruf za ya. Tidak betul. Memang dalam bahasa pasaran Mesir, dha itu ya za ya. Zolamu pasaran ya. Kalau bahasa fusha, bahasa Al-Qur'an ya Allah ya. Yang kedua, ada orang mengucapkan dha itu pojok lidah terlalu ditekankan ke pojok gigi sehingga jadinya dholimin ya. Ya, saya kira sudah itu saja yang perlu perhatian ya. Ya, di antara yang perlu perhatian adalah tebalnya dha ketika kasrah, ketika dhammah. Jangan sampai serupa dengan zal. Ya, kalau sama-sama kasrah ya, yang zal itu zi, yang dha itu vui. Jadi terasa tebal. Yang dhammah zalnya zul, zu. Kemudian dha-nya awu. Coba kita dengan latihan. Zu baz. Zu zani zaz. Na minal muzni ma zi zani za. Ya, selanjutnya sebelum ke huruf berikutnya, untuk huruf ta dan za ya, tadi latihannya masih kurang, yaitu untuk latihan dengan tasrif yang ta, talaba yatlubu talban wa matlaban, fahuwa talibun wa dhaka matlubun, utlub la tatlub matlabun. Ayat Al-Qur'annya untuk ta, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ya. Untuk za tasrifannya zahara yazharu zuhuran wa mazharan fahuwa zahirun wa dhaka mazhurun. Izhar la tazhar, mazharun mizharun. Ayat Qur'annya bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dhalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-saw' wa kuntum qauman bura. Berikutnya huruf ain. Huruf ain hanya punya nama satu, ain. Makhraj, huruf ain keluar dari tengah tenggorokan, semakhraj dengan huruf ha. Adapun cara kerjanya ialah dinding-dinding tenggorokan
atau lingkaran tenggorokan bagian tengah menyempit, lebih menyempit dibanding dengan makhraj huruf tidak menyempit, lebih menyempit ya, lebih menyempit dibanding dengan makhraj huruf H. Kalau ain kalau H agak longgar. Sifat-sifat sifat ain pertama jahar, nafas tertahan. Tawassut yakni suara di pertengahan antara dialirkan dan ditahan. Dan ini adalah sifat yang paling menonjol untuk ain ya. Kalau itu menahan, mengalir tapi tidak terlalu panjang. Istifal yakni pangkal lidah menurun sehingga bacaan tipis. Infitah pojok lidah tidak melekat ke langit-langit. Ismat yakni huruf keluar dengan lambat. Perhatian khusus untuk ain, pertama makhraj jangan sekali-kali pindah ke hamzah atau mendekati hamzah. Jangan sampai tenggorokan tidak menyempit sehingga punya ain seperti ng ya, dalam kata-kata sangat. Cekik tenggorokan jangan dilebih-lebihkan sehingga terkesan huruf itu sangat sulit keluar dari makhrajnya. Sifat tawassutnya yang membantu membedakan antara ain dengan hamzah, di samping dibedakan oleh makhrajnya masing-masing. Ya, ain ini hampir sama dengan ha dalam apa? Dalam hal ini adalah huruf Arab yang pengucapannya nampak sekali bagi orang Arab atau merupakan ciri khas bahasa Arab. Na'am, am, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik hak maupun ain ini biasanya orang luar Arab itu banyak yang kurang tajam gitu ya. Latihan. A'i'uba u'an 'ani a'na minal mu'anni ma'i'an 'ani'a. Tasrifan. Alima ya'lamu 'ilman wa ma'laman fahuwa 'alimun wa dhaka ma'lumun. I'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun mi'lamun. Ayat Qur'annya, Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Berikutnya huruf ghain. Namanya satu yaitu ghain. Jadi tidak ada nama ghin, yang ada ghain. Huruf ghain keluar dari tenggorokan paling atas, yakni terdekat dengan mulut atau terdekat dengan lidah, semakhraj dengan kha. Adapun cara kerjanya ialah dinding-dinding tenggorokan atau lingkaran tenggorokan bagian atas menyempit, akan tetapi agak lebih longgar dibanding makhraj kha.
Lebih jelasnya suara kha bila dipanjangkan maka tenggorokan akan mengeluarkan dahak. Berbeda dengan ghain, apabila dipanjangkan tenggorokan tidak akan mengeluarkan dahak. Au tidak mengeluarkan, kalau mengeluarkan. Sifat-sifatnya pertama jahar, nafas tertahan. Rikhwah yakni suara dilepaskan atau dialirkan ya. Jadi umpamanya orang baca ghairil maghdu, yang betul adalah maghdu. Ya. Yang ketiga isti'la, tebal, ha. Cuman ghain ini sama dengan qaf dan kha. Ketika kasrah maka ketebalannya berkurang. Kira-kira ya tinggal sepertiganya lah. Bukan ghi tipis, bukan ghoi terlalu tebal, tapi ghoi. Infitah yakni pojok lidah tidak melekat ke langit-langit. Ismat yakni huruf keluar dengan lambat. Adapun yang perlu diperhatikan untuk ghain, pertama makhrajnya. Jangan sampai pindah ke makhraj ha, ghairil ma. Ya. Mau betul-betul ngorok. Atau jangan sampai tidak ngorok sama sekali. Ya. Kadang-kadang ada yang sampai tertukar dengan wawu. Ghairil maudu, maudu. Sifat rikhwah, ketika sukun jangan sampai tertahan, umpamanya magh ya, ma'aghna menjadi aghna ya. Sifat isti'lanya tebalnya apabila sukun jatuh setelah fathah dan dhammah. Aghna jangan aghna, ma'udhu jangan maghdu. Latihan waghiru ba'u ghuwan ghani ghawna minal mughni maghiwan ghani ghaw. Ghafara yaghfiru ghufranan wa maghfaran fahuwa ghafirun wa dhaka maghfur. Ighfir la taghfir maghfarun mighfar. Ayat Quran, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Surat At-Taubah ayat 80. Berikutnya huruf fa. Fa memiliki dua nama, yaitu fa atau fa. Makhrajnya huruf fa keluar dari bibir bawah bagian dalam dengan gigi tengah atas. Jadi fa ini menggunakan satu bibir saja, walaupun babnya adalah bab huruf yang keluar dari dua bibir, makhrajus syafataini. Tapi untuk fa ini ternyata hanya satu bibir bawah saja. Adapun cara kerjanya ialah bibir bawah bagian dalam dipertemukan dengan gigi tengah atas dengan tekanan yang sedang. Kemudian suara dikeluarkan dengan dorongan nafas. Sifat-sifatnya, pertama hams. Dan ini merupakan sifat yang betul-betul harus dipelihara, karena banyak orang mengucapkan fa kurang hams, pa. Mestinya fa.
Rikhwah, suara mengalir. Istifal, pangkal lidah menurun sehingga huruf menjadi tipis, suara huruf menipis. Infitah, yakni pojok lidah tidak melekat ke langit-langit. Izlaq, yakni keluarnya huruf dengan cepat. Perhatian untuk dihati-hati, yaitu jangan menggunakan dua bibir atas dan bawah, cukup bibir bawah saja. Ya, baik dirapatkan sehingga keluar menjadi P, ya, dua bibir dirapatkan menjadi papa, maupun dilonggarkan sehingga menjadi wawu, ya. Sifat hamas, peliharalah, karena ini justru sifat yang menonjol untuk huruf apa? Fa. Latihan. Fu fan fa fi fu baf. Fu fan fani faf na minal mufni ma fi fan fani fa. فتح يفتح فتحا ومفتحا فهو فاتح وذاك مفتوح افتح لا تفتح مفتح مفتح مفتاح. Quran. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. Surat Asy-Syu'ara ayat 19 sampai 21.